F&B. Hari ini kami akan membahas suatu topik yang berkaitan erat dengan industri minuman, apalagi kalau bukan proses sterilisasi. Nah, saya Amelia Saraswati dan rekan saya Ayu Wulandari. Kami dari tim Food and Beverage UP Water Treatment. Yang tadi sudah aku sampaikan, kita akan membahas terkait proses sterilisasi. Sebenarnya seberapa penting sih proses sterilisasi itu? Sterilisasi itu sangat penting dalam produksi minuman karena sterilisasi berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan juga kualitas dari produk. Nah, sterilisasi ini merupakan proses mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan juga jamur dengan cara memanaskannya pada suhu tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perpanjang umur simpan produk dan menjaga kualitas produk serta meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Nah, karena tidak adanya mikroorganisme penyebab pembusukan tadi, gitu. Jadi sahabat F&B, proses sterilisasi ini sangat penting karena untuk keamanan produk yang kita akan konsumsi dan juga untuk memperpanjang masa simpannya. Nah, Wulan, aku tuh sering banget dengar terkait metode pasteurisasi. Sebenarnya metode pasteurisasi itu sama nggak sih sama sterilisasi? Iya benar Mbak Mel, sama. Jadi pasteurisasi itu merupakan salah satu contoh dari proses sterilisasi. Nah, pasteurisasi itu apa? Pasteurisasi itu merupakan suatu proses pemanasan di mana produk nantinya akan dipanaskan dengan bantuan uap air pada suhu tertentu. Biasanya itu suhunya rentang 60 hingga 120 derajat Celcius tergantung dengan suhu yang digunakan dan waktu pasteurisasi tersebut atau waktu sterilisasi tersebut. Di mana semakin tinggi proses pasteurisasi yang digunakan, biasanya waktunya itu akan jauh lebih singkat gitu Mbak Mel. Wah, ternyata suhu yang digunakan untuk pemanasan cukup tinggi ya. Apakah sumber panas tersebut hanya berasal dari listrik? Tidak Mbak Mel, untuk sumber panasnya sendiri itu berasal dari dua sumber panas, ada energi listrik dan juga uap air. Jadi uap airnya itu berasal dari pemanasan dari batu bara. Jadi nantinya adanya pertukaran antara produk dan juga uap air di sepanjang aliran pada pipa, seperti itu. Jadi sumber panas yang digunakan juga cukup besar ya. Kalau begitu, apakah proses pasteurisasi ini bisa dikatakan efektif? Karena kalau yang dari aku tahu, kalau produk itu terkena panas yang tinggi, dapat mengurangi kandungan dari nutrisi dan juga vitaminnya. Nah, meskipun demikian, proses pasteurisasi ini dinilai efektif digunakan. Nah, dengan cara menjaga kondisi operasi tertentu gitu Mbak Amel. Jadi hal ini juga bisa dilihat jika proses ini juga telah sejak lama digunakan atau diaplikasikan. Namun di sisi lain adanya perubahan seperti rasa, aroma, dan juga vitamin itu tidak bisa dihindari apalagi pada minuman seperti teh dan jus gitu. Apalagi kalau kita bicara mengenai vitamin B dan juga C yang rentan terhadap panas, itu kemampuan untuk terdegradasinya itu cukup tinggi seiring dengan tingginya proses pasteurisasi yang digunakan gitu. Senyawa antioksidan juga akan mengalami penurunan ketika kondisi operasi pada sterilisasi itu lebih dari 60 derajat Celcius, berakibat pada penurunan kualitas dari produk tersebut gitu. Memang sih kalau kita amati kebanyakan pabrik di Indonesia itu masih menggunakan metode pasteurisasi terlepas dari kekurangan yang tadi kamu sebutkan. Tapi sebenarnya ada nggak sih metode atau alternatif lain yang bisa meminimalisir atau menjawab kekurangan dari proses pasteurisasi tersebut? Ada Mbak Mel, jadi proses sterilisasi sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis, ada sterilisasi termal dan juga ada sterilisasi non-termal. Nah, untuk yang kita bicarakan tadi, pasteurisasi itu masuk ke sterilisasi termal, sedangkan untuk sterilisasi non-termal itu ada namanya sinar UV atau UV. UV itu merupakan sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 254 nanometer yang memiliki kemampuan untuk mendisinfeksi minuman dari mikroorganisme tanpa adanya panas. Jadi, perbedaan keduanya adalah terletak pada temperatur yang digunakan. Kalau pasteurisasi butuh panas sehingga panas yang digunakan tinggi, sedangkan untuk UV itu tidak membutuhkan panas atau panas rendah gitu. Sehingga penurunan kualitas minuman karena proses pemanasan pada pasteurisasi itu di UV dapat diminimalisir karena tanpa ada panas tersebut kan. Jadi untuk nilai aroma, rasa, dan juga bau itu dapat dijaga kualitasnya. Dan juga untuk vitamin-vitaminnya itu tetap dijaga sehingga kualitas dari minuman tadi setelah proses pengolahan dengan metode UV itu dapat memiliki kandungan yang mirip dengan kandungan buah segar sebelum proses seperti itu. Wah, proses sterilisasi non-termal dengan teknologi UV ini sangat tepat dan efisien ya. Jadi, Sobat F&B di rumah, teknologi UV ini bisa menjadi solusi yang dapat meningkatkan kualitas produk kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Wulan.
terkait dengan energi yang dibutuhkan untuk metode UV ini tuh seperti apa sih? Apakah ada perbedaan dengan metode pasteurisasi? Hampir sama sih Mbak Amel, tapi untuk proses sterilisasi menggunakan UV ini kita tidak membutuhkan namanya uap panas. Jadi untuk sumber panasnya itu cuma berasal dari energi listrik. Jadi kalau kita lihat penggunaan teknologi UV ini jauh lebih efektif dari segi energi seperti itu. Jadi lebih hemat ya Sobat FNB. Nah, selanjutnya untuk keefektifannya sendiri dalam menginaktivasi mikroorganisme itu seperti apa sih, Bulan? Nah, tenang aja Mbak Amel, karena UV sudah terbukti menginaktifkan mikroorganisme 10 hingga 1 juta kali lipat. Atau bisa disebut dapat mendisinfeksi mikroorganisme hingga 99%. Nah, dan hal ini telah disetujui oleh banyak organisasi nasional maupun internasional seperti FDA yang bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, mereka semua menyetujui dan sepakat bahwa teknologi UV ini tidak ada peningkatan mikrobiologi, toksikologi atau bahaya gizi akibat dari penggunaan teknologi tersebut sehingga aman digunakan dalam proses sterilisasi ini. Wah, berarti Sobat FNB nggak perlu ragu lagi nih dengan keefektifan dari metode UV karena sudah dijamin oleh badan organisasi di luar maupun nasional. Terima kasih banyak Bulan untuk diskusinya hari ini. Sama-sama Mbak Amel. Tidak terasa kita sudah berada di sesi akhir acara. Kesimpulannya adalah teknologi sterilisasi non-thermal dengan metode UV dapat menjadi alternatif yang lebih hemat energi dan efektif tanpa mengurangi kualitas dan kandungan nutrisi dari produk akibat paparan suhu yang tinggi. Bagi Sobat FNB yang masih memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah serta menghubungi ini. Sampai jumpa.